Saya Fabio Di Gianantonio, Federal Grisini Team. Saksikan saya di MSGP Channel. MSGP. Bruno! Asu! Bruno! Asu! Semuanya cari. Kok nggak dibawa ya? Nggak dibawa lah. Nanti aku bawa ya Bruno. Bruno pembalap MotoGP. Bruno Acosta. Kalau orang tua kita yang muda nggak. Kangen nggak sama Bruno? Kangen yang asu ya? Ya. Kangen. Oh, gitu. Ayo. Oke. Ask me. Ask me. Bukan pembalap, ask me ya. Oke. Tanya sama aku apa yang mau ditanya yang cepat-cepat. Oke, langsung to the point aja. Karena ada banyak. Pembalap nomor 1 KTM. Pembalap. Dokter gigi. Orang Portugis. Portugal ini tuh orang yang sebetulnya nggak dianggap sama MotoGP bisa dibilang. Karena bukan Spanyol, bukan Itali. Ya. Tapi luar biasa. Oke. Luar biasa. Aku suka banget cara dia di weekend kemarin. Mulai dari free practice sampai kualifikasi dan race, dia itu punya mental juara. Betul. Dia itu punya cara kerjaan yang sangat profesional. Dia itu kalau di interview adalah orang sangat bijaksana dan pintar. Orang yang bisa beberapa bahasa loh bro, itu bukan main. Ya. Ini orangnya aku harus angkat topi karena orang ini sangat pintar. Dan akademis juga bagus banget ya. Bagus banget. Aku benar-benar dewasa, bijaksana, fast. Bisa dibilang weekend sempurna. Okay. Bukan cuman Miguel, tapi kombinasi antara Miguel dan KTM. Betul. Kenapa saya harus bilang begini bro? Ini penting. Nomor satu karena Miguel kerjaan pebalap adalah membawa motor di podium. Betul. Itu target nomor satu. Target yang paling penting menang kalau bisa. Target yang luar biasa jadi juara dunia. Betul. Oke. Kemarin dia lakukan yang dia harus lakukan, menang. Kenapa? Karena dia dapat motor yang juga sempurna dari KTM. Dia dapat frame baru loh. Jangan lupa bro, KTM ini start season dengan kesulitan. Gara-gara biasanya dia pakai ban depan yang keras, tapi gara-gara compound ganti, dia tuh udah nggak cocok. Tapi reaksi dari KTM itu sangat fast dan luar biasa. Awal-awalnya jelek, mereka kerja keras sekali untuk bikin chassis yang baru sesuai dengan bannya yang sekarang. Dan selain itu ganti bensin juga. Oh iya, ganti bensin. Meskipun bensin ini harus punya karakteristik yang sama. Di MotoGP tahu boleh pakai bensin lain-lain, bukan satu brand, bukan banyak sekali pembalap seperti contohnya. Aku ingat waktu saya balap di Vimazia, bensin itu dari dari direksi. Yeah. Ya, jadinya dikasih bensin yang sama untuk semua pembalap. Kalau di MotoGP tidak begitu, ya. Asal karakteristik bensin sesuai dengan peraturan. Jadi RON-nya kalau di pom bensin itu ada RON 92, ya, benar. 95, 98 sampai 99. Nah, itu RON-nya harus sama, tapi mereknya beda-beda. Bisa Federal, bisa Repsol, bisa Shell, bisa mungkin karakteristik aja bensin yang dipilih oleh KTM ini lebih cocok untuk mesin mereka. Jadi kombinasi itu adalah kasih tim bisa kasih kembali motor yang seperti season lalu. Akhir season lalu di mana KTM performanya luar biasa. Di mana Miguel Oliveira tahun lalu bisa menang 2 kali. Betul. Dengan tim Tetrua. Satelit. Oke. KTM kerja keras sekali. Mereka punya test rider yang luar biasa, yang bisa kasih info kepada tim atau insinyur KTM untuk bikin motor yang sempurna. Kenapa? Karena sebetulnya selain didengarin Pedrosa ini selain kasih info kepada
insinyur, dia juga dengerin pembalap. Mereka punya masalah apa, dan dia bisa tahu apa yang harus dilakukan di atas motornya. Itu sesuatu banget. Dan nanti kita kapan-kapan bicara soal Honda ya. Habis ya. Nanti. Sabar. Honda salah besar. Tapi nanti. Ya, Honda salah besar enggak. Ini bicara KTM. Punya pebalap dan mau selesai balap. Kalau saya Honda langsung ngambil tester. Dani Pedrosa dong bro. Oh iya, langsung diambil dong. Kenapa disuruh pergi? Meskipun Dani nggak antara Honda sama Dani rada masalah waktu itu ya, tapi KTM pinter, boom, ambil langsung. Dan dia bisa lakukan kerjaan yang sangat sempurna. Sempurna banget. Ya. Jadi adalah kombinasi antara Miguel Oliveira yang sebetulnya dia under pressure juga. Under pressure dari Quartararo, di overtake sama Quartararo, yang kelihatan pebalap yang pasti akan menang di situ. Tapi dia reaksi apa? Langsung ambil kembali, langsung follow kembali, langsung overtake kembali, dan pilihan ban hard. Awet. Di mana dia bisa leading dengan ban itu. Awalnya dia harus overtake Miller dan susah overtake Miller, terus ke depan, terus overtake Quartararo, terus ya di overtake lagi, terus pokoknya dia sempurna. Kalau aku juga kemarin waktu saya lagi nonton bro, dia pakai hard dan bisa langsung di depan. Dia pakai hard dan dia bisa langsung di belakang Quartararo. Aku bilang, wah ini bisa menang, karena tahu sendiri. Kemarin kondisi aspal di Catalunya sangat jelek sekali. Banyak sekali setup motornya untuk banyak tim kemarin sulit sekali karena banyak spinning. Spinning itu ban berputar tanpa motor maju. Kenapa? Gripnya kurang. Ya. Aspalnya gripnya. Jadi pilihan ban itu di MotoGP selalu penting. Tapi kemarin di Barcelona justru krusial banget. Contohnya Mir salah ban. Betul. Ban belakang dia salah, dia bisa berlari. Pecco Bagnaia salah ban. Ya, dimana kemarin kalau kesalahan ban itu sangat fatal. Oke, jadi good job. Hati-hati sekarang dengan KTM loh. Udah lagi. Karena dia punya engine yang faster. Dia punya pebalap yang top. Bukan cuman Miguel, tapi Brad Binder juga. Brad Binder juga dikontrak 3 tahun ke depan lagi. Kalau kamu tanya sama saya, apakah KTM benar tanda tangan Brad Binder selama 3 tahun, bahwa sekarang dia oke lah, as a rookie tahun lalu dia langsung juara di mana? Brno. Exactly. Bentar lagi Brno juga datang ya. Sudah Sachsenring nanti. Kalau kamu tanya sama saya, iya dong. Aku akan tanda tangan selama 3 tahun Brad Binder. Kenapa? Karena menurut saya nggak tahu kenapa aku punya feeling. Kalau Brad Binder udah dapat klik, udah bikin klik, punya mental juara, udah mulai misalnya 2 kali berturut-turut naik podium, bahaya sekali juga. Saat ini yang leading jadi Binder atau Oliveira? Enggak, Binder dikontrak 3 tahun udah benar, karena Oliveira kan udah dikontrak sudah lebih dahulu ya? Udah lebih dahulu dikontrak 2 tahun. Yang saya cuma heran sedikit kok KTM langsung mau 3 tahun, karena zaman sekarang di MotoGP nggak ada lagi yang 2-3 tahun 4 tahun kontrak seperti dengan Marquez. Biasanya kan cuma 1 tahun biar pebalap terasa under pressure. Tapi pikirannya KTM sebetulnya menurut saya nggak salah. Justru dikasih, kita percaya loh dengan kamu, kita berani langsung kasih kamu kontrak 3 tahun, dan karena kita yakin bahwa di dalam 3 tahun ini kamu akan perform. Itu bisa dipikir BKB gitu, terbalik. Kalau Ducati sekarang dia punya keputusan, aku nggak mau 2 tahun kontrak atau 3 tahun kontrak, setiap tahun diperpanjang. Tapi itu iya benar bikin pebalap under pressure. Tapi itu benar atau tidak? Ya buktinya belum jadi juara-juara juga sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Oke, sekarang kita bahas pembalap Ducati nih. Posisi finish kedua, Johann Zarco. Johann Zarco menurut saya kemarin sangat baik. Sayang ya, mungkin kalau ada 1 lap lagi
dia itu bisa jadi juara. kesusul itu. Dan sayangnya awal-awalnya dia itu trap apa namanya? Kejebak di antara pembalap yang di belakang. Kalau enggak dia mungkin bisa menang kemarin karena sebetulnya akhir-akhir udah tangkap Oliveira ya. Dan beruntung juga gara-gara Fabio Quartararo punya masalah yang nanti kita bahas. Pasti kita bahas. Karena banyak sekali yang tulis yang bikin saya capek sekali dengarnya dan bacanya karena banyak sekali orangnya bicara tanpa tahu peraturan. Betul. Nah, itu tanpa tahu peraturan itu bagus. Ini manusia itu lucu banget manusia bro. Nah kita akan bahas ini loh. Asal bicara aja ya, tanpa tahu peraturan. Oke, kita balik lagi kepada Johan Zarco. Ya. Coba kamu mikir bro, dia datang dari Moto2, ya. 2 kali juara dunia. Betul. Ya, punya pengalaman. Ya. Pengalaman gimana caranya bisa jadi juara dunia. Ya. Bukan ini hal penting loh bro. Satu-satunya pembalap yang juara dunia Moto2 jangan salah kali. Jangan salah loh. Fabio Quartararo belum punya pengalaman itu. Ya, kalau kita bicara Johan Zarco 2 kali berturut-turut jadi juara dunia di Moto2. Jadi juara dunia di Moto2 sekali aja itu susah. Waktu Zarco tanda tangan setahun lagi untuk di Moto2, aku bilang wow berani sekali ini orang. Karena kalau dia nggak langsung juara dunia lagi, dia hilang lah bro, udahlah hilang lah bro. Dia ambil keputusan dan dia bisa jadi juara dunia 2 kali, berarti dia punya talenta, ya. Dan dia fast, very fast, very fast, very fast, ya. Punya keberanian yang top, yang dia second in the championship sekarang ini, dan dia meskipun pakai factory Ducati tapi bukan factory team. Satelit. Beda bro. Motornya juga beda bro. Jangan salah di rumah ya, jangan ditipu ya. Dia terakhir ini selalu selesai di depan Miller dan Pecco Bagnaia. Artinya Gigi Dell'Igna nggak salah waktu pilih Zarco karena cuma Gigi Dell'Igna yang mau Zarco ke Ducati. Gigi Dell'Igna yang turun sendiri untuk ambil dia waktu dia dari Moto2 ke satelit Yamaha Tech 3 dan dia fantastic season, ingat gak? Betul. Di debut. Habis itu dia jadi factory rider di KTM, kacau balap sampai dia nggak cocok, dia berhenti balap loh dan dia nggak mau duit lagi, dia balikin semua. Itu saya angkat topi loh. Ini pebalap punya balls, attributes, punya biji punya dia biji besar. Dia kalau yakin bahwa waktu itu nggak bisa dengan KTM, dia tuh nggak sesuai dengan motornya karena karakter, dia itu bilang maaf guys, aku nggak pantas ada di sini. Bukan semua pembalap bisa loh kayak begitu loh bro. Egonya pembalap biasanya besar sekali, sering sekali disalahin motor, sering sekali disalahin. Dia bilang mungkin saya yang nggak cocok dengan motor ini, bukan motornya yang salah. Nah tapi dia Gigi Dell'Igna punya vision. Aku ambil anak ini, aku bawa dia Bintia untuk lakukan itu nggak gampang loh, karena Zarco lawannya bilang aku nggak mau dia Vintia lah, motornya kayak begini, udah tua semua, mereka sulit, timnya juga sulit. Tapi Gigi bilang jangan pikiran kayak begitu, aku kasih motor bagus dan kasih insinyur langsung ke kamu dari tim utama biar dan dia Vintia dia langsung perform loh bro. Pole 1, podium 1, luar biasa ya. Habis itu diambil lagi di tanda tangannya lagi di Prama. Sekarang tanda tangan juga diperpanjang. Betul. Ya harus diperpanjang dia sama Martin. Dua-duanya itu masa depannya Ducati menurut saya. Nah, itu akan kita bahas di next episode lebih dalam apa yang terjadi dengan manajemen Ducati. Iya, dan top posisi kedua, posisi 2 runner up sampai sekarang di championship dan sangat terbuka championship. Masih jauh sekali. Dan setiap weekend di MotoGP kayaknya sekarang ada sesuatu, jadi ada materi untuk kita supaya bisa untung nggak ada itu bro sesuatu. Kalau nggak saya sama kamu ngapain ketemu juga. Kalau di lain moto MSGP aku mau ketemu kamu juga, aduh mikir 10 kali deh. Sama ya. Dari Mike Pizza aja aku mau dikasih tahu tadi aku datang. Capek deh. Oke, terus sekarang nih ini El Diablo ini ada banyak banget El Diablo. Pernyataan pembalap. Ada yang bilang kalau Marquez pernah bilang lebih baik harusnya El Diablo itu pelan sedikit 4-5 detik, perbaikin wear pack, jalan lagi. Stoner bilang itu harusnya didiskualifikasi.
Jadi Quartararo bilang Stoner ada di rumah dan Stoner udah nggak balap lagi. Nah, dia suruh mikir fishing aja. ya itu dia. Jadi ini gimana Which ini? is not wrong. Nggak salah Nggak salah juga. Nah, aku bicara sesuai dengan peraturan. yang ada. Aku bicara sesuai dengan peraturan, bukan kasih pendapat saya sendiri seharusnya bagaimana atau Iya. seharusnya bagaimana. Biar aku nggak disalahin sama siapapun, meskipun saya kasih tahu apa pikiran saya. Oke. Nomor satu, waktu Quartararo, ya kita mulai dari start. Karena saya kemarin analisa semua video-video dan foto yang bisa dianalisa. Karena yang kita lihat di waktu nonton race di Fox Sport atau Trans 7 atau di mana-mana, kan kelihatannya cuma itu aja, nggak ada yang lebih dari itu. Jadi yang dianalisa itu doang. Waktu di start kamu tahu, Quartararo suka selalu buka baju. Iya. Karena dia kepanasan kali. Iya. Atau karena dia mau kasih lihat badan kepada fans-fansnya. Oke. Cewek. Di Indonesia juga banyak kali. Oke, pasti banyak. Kan katanya badannya bagus ya. Oke. Mana ada pebalap badannya nggak bagus sekarang? Atlet semua. Iya, Kalau iya. kamu buka baju atau saya, mampus deh bro. Ya udah, balik lagi ke laptop. Bukan ke apa Nggak ini. nyaman. Nggak Pakai nyaman. tablet sekarang. Gini. Nah, aku lihat waktu dia tutup. Kamu pernah balap kan? Kamu Iya, aku juga balap ya. Oke, ini kan ada zip. Ada zip, tapi Zip ada itu- kunci lagi di sini Bentar satu. dulu bro, ya ada di zip itu ada lubang kan, di lubang itu ada kulit di dalam, Iya. supaya zipnya lebih panjang. Di belakang kulitnya itu, di zip itu yang gantung di zip itu, Iya. yang gantung di Resleting. Iya. Di resleting, Resleting. ya, yang gantung resleting itu adalah kulit. Di belakang ada velcro. Iya, itu ada kayak yang ngaitin lagi. Jadi sudah diangkat sini. Sudah diangkat sampai atas, bisa terus di lock. Di lock di lagi. bawah ada velcro, Iya. ya di lock. Habis itu, Ada tutup habis satu itu lagi. tutup lagi di sampingnya. Apa? Bagian leher ini ditutup. Ada velcro satu lagi, ada Berarti dua. ininya dinaikin, bagian kulitnya ada velcro di ini, terus ininya ditutup di atas. 2 kali jadi pengaman. Jadi ini seharusnya nggak mungkin bisa terjadi apa-apa. Tetapi waktu di start saya lihat bahwa mungkin Quartararo tutupnya nggak rapi. Iya. Karena dia kulitnya itu waktu lehernya ditutup, kulitnya sampai bawah sini. Berarti velcro mungkin nggak kena. Nggak ngait. Ya, oke. Masalahnya di sini bukan kalau dia sengaja buka baju atau tidak. Karena itu nggak ada urusan. Mau dia sengaja atau tidak, waktu bajunya turun, itu udah nggak sesuai dengan peraturan. Begitu turun aja sudah tidak sesuai ya. Waktu turun sampai bawah sini, itu udah nggak sesuai dengan peraturan. Mau dia yang buka atau buka sendiri. Jadi kita nggak ada pembicaraan atau banyak yang baca itu nggak mau saya bicara soal dia buka sendiri. Buka sendiri juga nggak masuk akal. Iya. Kenapa dia harus buka sendiri? Karena kalau buka itu susah sekali bawa motor, apalagi 350 km per jam di lurusnya kamu berdiri, anginnya masuk sekali bisa terbang dari motor. Jadi kalian itu Nggak mikir mungkin, dulu, ya. Oke. mikir dulu, oke? Itulah ininya dibuang, tidak dibuang. Waktu ini turun dan anginnya masuk itu terbang. Itu tertiup angin akhirnya Ya. ke bawah sendiri. Itu bahaya. Iya, itu bahaya. Sangat. Kenapa? Karena kalau ada pembalap yang datang dan kena di di helm, dia nggak bisa lihat, bisa tabrak, bisa fatal. Itu bahaya. Apakah Quartararo harus dihentikan? Yes. Yes. Harus dikasih bandera hitam dengan orange. Iya. Yes. Artinya dengan bandera hitam dengan orange itu apa? Kamu harus berhenti untuk naikin kamu Dulu. punya zip dulu. Oke? Dia bisa lakukan itu di long lap penalty. Iya. Oke? Long lap penalty bisa. Bisa. Berhenti, masukin dulu. Dia waktu habis race kan, soalnya itu masih tinggal 4 Lap lagi. setengah lap lagi. Oke. Apakah steward panel harus ambil keputusan langsung di situ? Iya. Apakah mereka ambil keputusan? Tidak. Orang mengerti nggak di rumah steward panel itu apa? Nggak tahu. Ini saya kasih tahu. Itu race director, mereka itu Loris Capirossi segala mereka yang Bukan, salah sebetulnya. Itu steward panel adalah 3 orang. Iya. Steward panel ini nggak ada Capirossi sama nggak ada. Steward panel ini dipilih sama FIM untuk setiap balapan ganti-ganti. balapan ganti-ganti. Dipilih sesuai dengan
kriteria dan peraturan mereka. Mungkin orang track juga, saya nggak tahu. Ya, tapi dipilih. Di atas mereka itu adalah kepalanya adalah Freddie Spencer. Freddie Spencer ya. Ya, itu berarti ada 4 orang. Seharusnya 3 orang ini yang dipilih, mereka ngerti peraturan dong. Minimal peraturan itu mengerti dong. Iya. Kalau kamu pencet coba di Google atau cari peraturannya MotoGP dan cari misalnya chest protector, bahasa Indonesia apa chest protector? Pelindung dada. Ya, itu langsung 30 sekund keluar. Iya. Atau equipment gear pebalap keluar semua. Apa peraturan bilang? Bahwa pebalap itu harus pakai gear yang sesuai dengan peraturan dan semuanya harus tertutup terbaiknya. Dan sekarang ada peraturan juga bahwa beberapa tahun terakhir ini bahwa airbag juga harus nyala. Oke. Berarti dan kalau waktu start atau race salah satunya ini nggak sesuai dengan peraturan seperti bajunya kebuka, harus berhenti. Harus diberhentikan. Apakah steward panel 3 orang ini sama Freddie Spencer di atas? Freddie Spencer ini juga ini banyak sekali salah dari Freddie. Dari Freddie. Mungkin dia nggak sesuai untuk susah ya. Aku tahu susah. Aku mengerti bahwa untuk ambil keputusan di spot itu susah sekali. Aku bukan so tahu atau gimana, tapi dia terakhir ini dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya juga banyak sekali yang dia salah ya. Sorry ya bro, sorry to say, tapi banyak sekali yang salah. Apakah mereka 3 orang ini harus ambil keputusan di tempat? Ya, harus kasih bendera hitam dengan bundaran orange. Artinya apa? Ada technical problem. Iya. Artinya apa? Kamu harus berhenti untuk benerin terus start lagi, tapi tinggal cuma 5 lap. Betul. Dan bendera nggak ada. Kalau bendera nggak ada, kamu berhenti nggak kira-kira? Ya enggak. Tidak dong. Tidak berhenti. Dia selesai race. Kalau selesai race, sudah selesai balapan. Bukan habis itu seorang Ducati dan seorang Suzuki pergi kepada race direction dan mereka komplain dan race direction berubah pikiran dan kasih penalti 3 sekon lagi kepada. Kenapa saya bilang 3 sekon lagi? Karena 3 sekon pertama udah buat Miller karena injek garis. Memotong. Miller untuk Quartararo karena dia memotong tikungan 1 dan 2. Sebetulnya saya nggak setuju juga di situ, bro. Dia itu udah ada dia itu udah kesalahan karena gara-gara airbagnya kebuka itu kan dia keluar, ya kan? Dia motong tapi dia itu udah penalize di situ. Kenapa? Kan dia ikutin alur runoff. Half. Habis itu dia balik. Dia balik tapi Zarco udah lewat. Jadi dia kasih posisi kepada Zarco, benar itu. Dan tapi Miller, dia nggak harus kasih posisi kepada Miller di belakang sekali. Di belakang sekali. Dan dia nggak ganggu Miller juga. Kenapa dikasih 3 sekon penalti di situ? Itu yang pertama. Aku udah nggak setuju di situ, oke? Kalau Werpaknya aku setuju dikasih bendera hitam dengan bundaran orange. Waktu karena masih ada 4 lap. Tapi habis race selesai, aku nggak setuju. Orang komplain, baru jam 7 malam ambil keputusan untuk dirubah lagi. Ini sama dengan ini, bro. Kamu punya kandang sapi, ya, sapinya udah kabur semua. Habis itu kamu kan kunci kandang sapinya untuk apa? Jadi kayak mirip F1 ya peraturan. Atau gini, wasit kasih penalti, semua orang marah-marah, tim lawannya marah-marah, ya udah nggak jadi lagi. Nggak bisa dong. Iya. Nggak bisa. Ini yang saya nggak setuju. Kalau Fabio Quartararo itu bahaya karena kebukaan bajunya, dan saya yakin karena waktu dia itu velcro nggak dipasang, dia terlalu di bawah, dan setiap kali dia berdiri untuk rem 1 lap, 2 lap, lama-lama kebuka. Anginnya masuk, itunya terbang, bukan dia iseng aja buka. Itu menurut saya. Kalau kalian mau tahu pendapat, kalau aku pernah balap, aku ngerti, kalian mungkin nggak ngerti di rumah. Itu kalau ini nggak ditutup dengan benar, lama-lama kalau anginnya masuk pasti kebuka. Sekarang ada satu lagi nih, ini terakhir tentang Quartararo ya, masalah kalung. Kalau aku sih terus terang itu agak mengerikan kalau dia sampai crash. Itu kan kalung dari emas, beresiko. Itu tipis sekali, bro. Iya, makanya. Tipis sekali. Apakah boleh membalap pakai kalung? Ini tahu nggak? Kalau kamu tarik sedikit aja itu pecah. Pasti putus. Pasti putus. Nggak ada urusannya itu. Nggak ada urusannya. Itu menurut saya ini kesalahan dari steward panel aja sama Freddie Spencer.
karena seharusnya aku tahu itu sulit, aku bukan apa-apa. Tapi kalau kamu ambil keputusan untuk kerja sebagai race director, ya kamu juga harus terima blame-nya. Kamu harus juga terima akibat komplain kalau misalnya ada kesalahan. Dan kesalahan dia itu sering sekali. Meskipun mereka bikin sesuatu yang saya sangat setuju juga kemarin. Waktu mereka panggil rombongan pebalap Moto3 untuk dimarahin. Nanti kita bicara soal itu. Itu bagus putusannya. Dan terakhir, kalau orang maki-maki Quartararo pembalap itu hanya nurutin perintah dari pitboard dan bendera. Dan dia tidak ada perintah dari sama. Ya dia tinggal kalau dibilang dia itu bahaya untuk pebalap yang lain, ya cuman waktu itunya lepas itu bahaya. Ya. Tapi selain itu dia bahaya untuk diri sendiri. Kalau dia jatuh dengan shootnya terbuka dan dia hancur, pasti hancur 300 itu seharusnya race director di situ ambil atau panel steward di situ ambil keputusan untuk kasih bandera masih 4,5 lap langsung dong itu, karena peraturannya kamu tuh kalau dipilih peraturannya harus tahu. Betul. Itu aja yang saya komen. Oke, bergerak ke Moto3, apa yang terjadi? Saya sangat disgust. Balapan di slipstream aja. Disgust. Apa artinya? Jijik. Kenapa? Aku kasih tahu. Aku selalu pebalap zaman dulu. Aku pebalap yang bisa dibilang nggak terlalu banyak komplain. Ya, I'm an old fashion guy. Oke? Tapi harus gentleman. Itu selalu harus jadi gentleman kalau pembalap. Kalau pebalap itu bukan berarti kamu jadi preman dong. Iya. Bukan berarti kamu segala macam boleh lakukan, tidak. Iya. Boleh wild, boleh tough seperti banyak, tapi gentleman dong. Ya. Yang aku lihat kemarin, yang 2 lap terakhir di Moto3 dan juga sebelumnya, itu saya jijak lihatnya. Pembalap muda segitu, habis seorang namanya Jason Dupasquier meninggal. Yang seharusnya mereka di situ dihormatin, di track, bukan dengan mulut doang. Ya, mereka kencang di lurusnya, dia udah ganti direksi, begini, dorong 250 km per jam bro, begini dan tabrak. Itu namanya apa? Sangat bahaya sekali. Aku itu nggak setuju karena itu bukan balap. Kamu lagi nggak balap di situ. Kamu tuh nggak benar kalau begitu. Balap itu gentleman. Balap itu adalah late braking, masuk kalau bisa masuk di tempat yang kecil sedikit kena juga nggak apa-apa. Aku bukan orang segitu juga. Tapi kalau begitu juga. Lap terakhir kalau Alcoba saya juga kasih penalti. Kenapa nggak dikasih penalti? Kita ngomongin pembalap race ini ya. Masa waktu dia di leading, dia braking ambil kiri. Dia langsung break sampai semuanya di belakang break. Pedro Acosta di belakang datang hampir tabrak, dia pintar sekali. Masa penultimate lap, penultimate lap bahasa Indonesia? 2 lap terakhir dan lap terakhir mereka bisa balap 4 sekon lebih 2 lap sebelum lap terakhir mereka bisa balap 4 sekon lebih lambat daripada biasa. 4 sekon itu banyak sekali ya. Betul. Karena mereka tungguin satu sama yang lain. Karena mereka nggak mau leading last lap. Karena nggak mau di slipstream. Yang paling parah apa bro? Selain pebalapnya, yang ajarin pebalapnya, yang tim manager yang ada di pit, yang orang udah lama di MotoGP, yang mereka suruh keluar dari pit, tunggu dulu, bentar lagi ini harus mau keluar ini. Alright, sekarang kamu jalan, follow, slipstream. Itu yang salah juga. Itu seharusnya kan itu dibenarin semuanya. Karena itu sangat bahaya sekali itu. Saya nggak setuju kemarinnya. Kamu boleh hormatin Dupasquier dengan bajunya di podium, tapi lakukannya kamu di racetrack begitu. Sorry man. Baru terjadi tragedi kayak begitu. Sorry man. Kamu nggak hormatin siapapun dengan itu. Hormatin as a gentleman. Always. Bukan bikin bahaya semuanya. Tabrakannya juga terakhir waktu selesai juga ada bendera merah kan? Iya betul. Sasaki lagi sama Foggia dan siapa lagi satu lagi? Sasaki Foggia dan ada satu pebalap lagi itu tabrakan juga sampai tabrak temboknya. Betul. Benar nggak? Sampai Sasaki itu ke kajung lagi apa namanya? Geger otak lagi. Untung nggak jadi apa-apa lagi. Karena apa bro? Karena begitu.
Sampai Venati juga komplain loh, Venati loh, seorang Venati bilang orang gila ya. Ini dia bilang gila men, ini semuanya binatang kalau balap. Nggak ada yang satu pun yang normal. Itu nggak boleh, itu kesalahannya tapi dari yang ngajarin anak ini, karena ini adalah pebalap masa depan MotoGP loh, pebalap masa depan Moto tuh. Masa kalau dari awal dan bibitnya kita nggak ajarin dengan benar, nanti jadi apa di MotoGP? Nggak bisa main loh, Bo. Betul. Motornya 350 km per jam. Betul. Nah itu yang saya. Tapi bagusnya apa dari race direction kemarin? Capirossi sama nah di sini Capirossi, Freddy Spencer sama apa namanya Franco Uncini panggil rombongan. Semua pebalap habis race, semua pebalap Moto3 dipanggil di ruangan dan dimarahin sampai teriak, kata orang di sana, aku teman-teman di sana saya. Teriaknya keluar dari ada satu ruangan di mana sebuah pebalap dari MotoGP, Moto3, Moto2 selalu ketemu di sini untuk discuss apapun yang terjadi. Oke? Waktu sampai teriak-teriaknya Capirossi didengarin di seluruh paddock. Marah sekali sama pembalapnya, marahnya minta ampun. Dia bilang kalau terjadi sekali lagi di lain kali langsung bendera merah, langsung keluar, langsung banyak. Sekarang mereka maunya sangat tough, mulai tough karena harus diajarin anak ini, harus diajarin bahwa kalau mau jadi pembalap yang bagus harus nomor 1 jadi gentleman, dan orang yang ngajarin juga harus ajarin yang benar, itu aja ya. Oke, ini jujur aja ya, udah seru banget, udah lama. Emang berapa lama bro? Ini udah 40 menit. Mosok. Nah, ada giveaway. Guys, ini bohong loh. Sabar, ini ada giveaway. Sabar. Dari Bike Brothers ya. Giveaway ini Bike Brothers ini alat komunikasi. Jadi kalau mau riding, jadi kamu nggak perlu ngangkat telepon, jadi bisa langsung. Coba bayangin dong bro, kita pakai ini, aku berdua di atas satu motor, kamu yang punya, aku di depan, kamu di belakang. Waduh, bisa tabrak tembok tuh. Ya. Dengan suara kamu begitu, kalau saya sama kamu naik motor berdua, aku nggak mau. Biasanya dengan pacarnya ya kali ya. Oh iya. Oke, ini buat di motor tapi bukan buat di sirkuit ya. Kalau saya naik motor sama Bruno boleh nggak pakai? Oh boleh, kamu kan bisa bicara dengan Asu kan? Bisa. Pokoknya gampang banget. Ini baru banget dirilis dari apa namanya R8 intercom Bluetooth headset. Syaratnya gampang banget. Ini bukan kuis, ini langsung gua undi ya. Nanti ini ada link di bawah sini. Syaratnya follow Bike Brothers, ya kan? Follow Bike Brothers sama tag 3 temen kamu di kolom komen. Nah ini nanti ada linknya, tinggal di swipe up aja link di sini, klik follow Bike Brothers sama tag 3 temen kamu. Ini aja. Udah. Dan pemenang kuis yang sebelumnya dari Cool and Light juga ada diumumin di sini. Udah. Gitu aja ya. Pokoknya sekian. Udah lama banget. Kita lanjut lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Oke? Dadah. Bruno. Asu. Bye.